Baik, selamat datang kembali di Senin Kuantum. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal kita yang ada di buku Gasiorowicz ya, bab 2. Masih di bab 2. Sekarang kita mau kerjakan soal yang nomor 6 dan 7. Oke? Kita baca dulu soalnya ya. Kalian bisa pause videonya buat baca dulu soalnya. Saya juga coba bacain soalnya ya dalam bahasa Indonesia. Jadi, yang pertama nomor 6 dulu, dia bilang suatu beam itu maksudnya sinar ya, sinar elektron, itu ditembakkan ke suatu jaraknya itu sekitar 10 pangkat 4 km. Oke. Kemudian, jika ukuran dari initial paket atau paket gelombang awal, itu maksudnya ya, paket gelombang awal kan punya ukuran tuh, itu adalah 10 pangkat min 3 meter. Jadi pertanyaannya adalah, ketika dia sampai itu ukurannya berapa? Yang awalnya 10 pangkat min 3 itu jadi berapa ukurannya? Jika energi kinetiknya itu yang pertama 13,6 elektron volt dan yang kedua 100 mega elektron volt. Oke. Jadi ini dua kasus yang berbeda tapi sama-sama elektron ya, sama-sama elektron, cuman yang membedakan itu hanya energi kinetiknya. Yang satu energi kinetiknya kecil, yang satu lagi besar banget gitu. Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya ya, kita membahas dua kasus yang berbeda itu, yang satu partikelnya partikel yang sangat kecil, elektron, yang satu lagi partikelnya yang sangat besar gitu, yang kita lihat sehari-hari, seperti ketumbar contohnya ya. Kalau untuk yang nomor 6 ini, dia sama-sama elektron, cuman yang membedakan itu energi kinetik. Kira-kira gimana cara menjawab soal yang ini? Ingat-ingat di video yang sebelumnya ya, tentang Gaussian wave packet. Kalau kita punya paket gelombang Gaussian yang dispersif, artinya omeganya bergantung K ya, sepanjang waktu dia kan bisa melebar ya. Itu bentuk fungsi gelombangnya gimana? Kira-kira bentuk fungsi gelombangnya itu seperti ini ya. Dengan lebarnya itu ketika T sama dengan 0 pada saat awal itu segini. Nah, fungsi gelombangnya ini, psi kuadratnya, persamaannya ini, dan ini sudah kita peroleh ya di video-video sebelumnya yang di Senin Kuantum 3. Kalian bisa cek lagi video sebelumnya kalau masih pengen review lagi gitu ya, dapat ini dari mana. Yang bisa kita lihat dari fungsi gelombang seperti ini adalah bentuk delta X-nya, atau si lebar distribusinya itu makin lama akan makin lebar sepanjang waktu ya. Jadi kalau kita tuliskan yang fungsi T-nya ini kan delta X awal ya, kalau delta X T-nya itu persamaannya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ketika T-nya makin besar ya, sepanjang waktu itu, dia akan makin lebar nih. Ini kan delta X-nya bakal makin besar ya, kalau T-nya makin besar juga. Nah, kemudian seberapa lebar dia, itu juga ditentukan oleh nilai beta ini nih. Beta yang ada di sini. Yang ada di sini juga nih, beta. Nah, beta itu apa sih? Beta itu adalah turunan kedua dari omega ya. Omega itu energi. Hubungan omega sama energi apa? Energi sama dengan, atau energi kinetik ya, sama dengan H coret dikali omega. Nah, itu. Oke, kemudian dari soal yang tadi, berarti tugas kita adalah, kita kan pengen cari lebar distribusi setelah dia nyampe di tujuan ya. Berarti yang pengen kita cari itu delta X. Nah, yang belum kita tahu apa sih? Yang belum kita tahu ya tentunya alpha ini ya. Tapi alpha bisa kita peroleh dari delta X0. Delta X0 itu adalah lebar distribusi awal. Tadi kan di soal diketahui ya, lebar distribusi awal. Oke, ini alpha juga ada di sini, kita bisa dapat dari delta X0 juga sama. Nah, kemudian yang nggak kita ketahui lagi adalah beta. Nah, betanya ini juga perlu kita cari ya, untuk kedua kasus tadi. Cara nyarinya gimana? Ya, pakai ini aja. Kita cari dulu energinya, habis itu energi, itu kan bisa dapetin omega dari energi ya. Habis itu kita turunin 2 kali terhadap K. Oke, langsung aja kita bahas soal yang ini. Untuk kasus yang pertama, energinya itu adalah 13,6 elektron volt ya. Nah, karena energi kinetiknya sangat kecil, itu ya kita bisa pakai energi kinetik yang di mekanika klasik biasa yang kita ketahui ya. Energi kinetiknya itu kan setengah mv kuadrat ya, yang paling familiar ya. Tapi ini kalau misalnya kita tulis dalam momentum, kita bisa tulis karena P itu sama dengan mv ya. Jadi energi kinetiknya itu P kuadrat per 2m. Kemudian karena kita membahas fisika kuantum nih sekarang ya, kita tahu momentumnya itu bisa dinyatakan oleh bilangan gelombang nih, dengan persamaan P sama dengan H coret kali K. Nah, kalau kayak gini artinya energi kinetiknya sama dengan ini kan. Nah, kemudian karena energi kinetik itu sama dengan H coret kali omega, kita bisa peroleh omeganya itu adalah energi kinetik dibagi H coret. Artinya untuk kasus soal yang ini, omeganya sama dengan
ini ya. Oke, omega kita udah dapat. Berikutnya yang perlu kita tahu adalah nilai beta ya. Beta itu adalah turunan kedua dari omega. Dan ini sama dengan, kita turunin 2 kali nih yang ada di sini, itu sama dengan H coret per M ya. Nah, ini dia betanya. Ini yang perlu kita hitung. Massa gimana? Massa elektron kita tahu ya. Massa elektron adalah segini nih, massa elektron. Oke, kemudian H coretnya berapa? H coret itu di video yang sebelumnya juga kita udah bahas ya, atau kalian cek aja di Google, H coret itu sama dengan segini. Oke, artinya betanya berapa tuh? Betanya kan H coret dibagi massa elektronnya. Betanya itu sama dengan ini. Kemudian ini adalah kira-kira segini ya. Oke, dari sini kita bisa hitung apa? Kita bisa hitung delta X-nya ya. Jadi ini kita bisa hitung delta X tadi sama dengan ini kan ya. Kemudian karena kita tahu delta X0 itu sama dengan ini, artinya kita bisa nyatakan delta XT dalam delta X0 ya. Itu jadi seperti ini. Oke, ini ya kira-kira. Nah, dari sini bisa kita masukin semua angkanya ya. Tapi hati-hati, yang belum kita tahu juga berikutnya adalah T ini, waktunya. Nah, berapa sih waktu yang ditempuh elektron tadi ya dengan energi kinetik sekian gitu? Untuk menempuh jarak yang dikasih tahu di soal tadi. Jaraknya berapa sih yang diketahui soalnya? Ini ya soalnya. Tadi kan jaraknya dia bilang ini, 10 pangkat 4 km ya. Jadi elektronnya ditembakin sejauh 10 pangkat 4 km, sorry. Dengan energi kinetik 13,6 elektron volt. Oke, kita hitung dulu tuh waktu yang dibutuhkan elektron itu berapa untuk menempuh jarak tersebut dengan energi kinetik segini. Oke, gimana caranya? Ingat karena kita gunakan yang klasik ya, jadi kan energi kinetiknya masih setengah mv kuadrat ya. Ini yang non-relativistik. Sehingga V-nya berapa tuh? Kecepatannya sama dengan akar 2 kali EK dibagi massa elektron. Atau ini sama dengan 2. Tadi energi kinetiknya 13,6 elektron volt ya. Kemudian massa elektron kita juga udah tahu. Oke, ini yang perlu kita hitung. Kemudian elektron volt ke joule itu konversinya berapa? 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 joule ya. Sehingga kecepatannya jadi segini. Nah, ini berapa sih? Tinggal kalian gunakan kalkulator kesayangan kalian ya dan hitung ini hasilnya berapa. Oke, hasilnya adalah segini ya, kira-kira 2,2 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke, dari sini waktu tempuhnya berapa? Jadi ini kita gunakan GLB biasa ya, karena waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan, kemudian tadi jaraknya 10 pangkat 4 km ya, atau sekitar 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 3 meter kan jadinya, dibagi kecepatannya. Nah, ini. Kemudian, ini jadi berapa? 4,5 detik ya. Ternyata cuma butuh waktu 4,5 detik untuk menempuh jarak 10 pangkat 4 km. Oke. Dari sini kita masukin ke dalam persamaan yang delta X tadi ya. Kita cari delta X ketika T-nya 4,5 detik. Jadi kita udah peroleh delta X-nya sama dengan ini, kemudian dari soal diketahui delta X0-nya sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian T-nya itu 4,5 second. Terus tadi betanya kita udah hitung juga, betanya itu sama dengan segini ya. Oke, dari sini kita bisa hitung delta X-nya sama dengan berapa tuh? 10 pangkat min 3 meter dikali akar, akarnya ini saya masukin ke pangkat setengah aja ya. 1 tambah 16 kali ini, kuadrat jangan lupa. Kemudian T-nya itu 4,5 ke kuadrat juga, dibagi sama 10 pangkat min 3 pangkat 4 ya. Ini sama dengan ini semua ya, pangkat setengah jangan lupa. Sorry, ini saya lupa tulis juga di sini pangkat setengah ya, karena akar kan tadi. Oke, kemudian kalau ini kita lanjutkan hitungannya, ini sama dengan hasilnya ternyata sekitar 3 meter ya. Jadi lumayan lebar nih, bukan lumayan lagi, tapi ini lebar banget ya. Oke. Ini untuk yang kasus pertama, yang energinya sebesar 13,6 elektron volt. Sekarang gimana kalau kasus yang kedua nih? Coba kita balik lagi ke soalnya ya. Ini soalnya, sekarang kasus kedua adalah energi kinetiknya 100 mega elektron volt. Ini jauh lebih besar daripada yang 13,6 elektron volt. Karena ini kan ada mega ya, mega itu berarti juta ya, berarti ini dikali 10 pangkat 6 gitu. Ini ada lagi juga 100 kali 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat 8 elektron volt gitu. Sangat-sangat besar. Nah, gimana caranya kalau energinya besar? Kalau energinya besar, kita gunakan konsep energi kinetik yang relativistik ya. Pertama, ingat-ingat energi relativistik. Itu kan energi total sama dengan
Ini kan ya kalau di teori relativitas khusus. Jadi kita nggak langsung energi kinetik tambah energi diam. Ya, ini sebenarnya energi total juga energi kinetik tambah energi diam sih. Tapi bukan berarti energi diamnya itu mc kuadrat ditambah setengah mv kuadrat seperti yang kasus sebelumnya gitu ya. Ini enggak. Energi totalnya itu sama dengan energi diam ya. Energi diamnya mc kuadrat ditambah energi kinetik. Nah, artinya energi kinetiknya apa? Energi kinetiknya sama dengan energi total dikurang mc kuadrat. Nah, cuman kita lihat dulu nih dari persamaan yang pertama ya, yang ini. Ini kan energi total sama dengan mc kuadrat tambah energi kinetik nih ya. Nah, sekarang kita cari tahu mc kuadrat atau energi diam dari elektron tuh berapa sih? Energi diam dari elektron itu ternyata cuma 0,511 mega elektron volt. Ini ya, ini adalah energi diam elektron. Oke? Sedangkan dalam kasus ini, di soal yang tadi ya, energi kinetiknya aja 10 pangkat berapa tuh tadi? Atau 100 MeV ya, 100 mega elektron volt energi kinetiknya. Karena energi diamnya sangat kecil, jadi yang bagian ini, mc kuadratnya bisa kita abaikan aja nih. Jadi energi kinetiknya bisa kita tulis, ini nggak ada ya, jadi ini sama dengan energi total aja. Di sisi lain, energi total tuh sama dengan yang ada di atas ini nih. Oke? Nah, tapi kalau mc kuadratnya diabaikan, artinya energi totalnya tinggal p kuadrat c kuadrat diakarin gitu ya. Jadi energi totalnya tinggal pc aja. Sehingga untuk kasus ini kita tahu nih ya, energi kinetiknya sama dengan pc. Nah, kalau energi kinetiknya sama dengan pc, kemudian kita gunakan tadi kan p itu sama dengan h coret kali k ya. Artinya energi kinetiknya sama dengan h coret k kali c. Terus tadi kita pakai omega itu sama dengan energi kinetik dibagi h coret ya. Berarti kita peroleh di sini omeganya sama dengan k kali c aja. Dari sini apa yang kita dapat? Kita dapat betanya. Beta itu kan turunan kedua nih. Turunan kedua dari omega ya. Sedangkan kalau omeganya itu kc, berarti turunan pertamanya kan k-nya hilang ya, jadi c. Tapi kalau kita turunin sekali lagi, karena c itu konstan, omeganya jadi 0. Ya kan? Konstanta kalau diturunin ya langsung 0 aja. Artinya betanya adalah 0 ya. Nah, konsekuensinya apa kalau betanya 0? Ingat, yang pengen kita hitung adalah lebar distribusi akhir ya, atau lebar distribusi pada waktu tertentu. Nah, di sini sangat ditentukan oleh nilai beta. Oke? Kalau betanya 0, berarti yang ini tinggal hilang aja nih. Yang bagian ini 0. Yang bagian ini juga sama 0. Artinya delta xt-nya sama dengan delta x0 aja. Nah, artinya ini konstan nih. Sepanjang waktu bentuknya nggak berubah. Oke, jadi mirip sama kasus yang non-dispersif aja ya. Sepanjang waktu ya lebar distribusinya, bentuk fungsi gelombangnya ya segitu-gitu aja gitu. Rapat probabilitasnya ya, fungsi distribusi rapat probabilitasnya segitu-gitu aja nggak berubah sepanjang waktu. Oke, jadi itu kesimpulan yang kita dapat. Kalau misalnya energinya besar banget, sampai dia mengalahkan energi diamnya, kita harus gunakan yang relativistik ya. Tapi konsekuensinya adalah ternyata kalau kita pakai energi yang relativistik, yang PC tadi ini, yang ini, itu betanya jadi 0. Dan kalau betanya sama dengan 0, lebar distribusinya konstan atau tidak berubah. Oke, nah ini yang kita dapat dari soal yang kedua nih ya. Oke, kemudian kita masih punya satu soal lagi ya. Seperti biasa, saya mau coba kasih kalian buat coba kerjain deh nih. Soal yang nomor 7 tadi, kira-kira gimana cara ngerjainnya. Coba kita balik lagi ke soal tadi. Untuk yang nomor 7, kalian tunjukkan nih. Dia bilang apa sih? Tinjau suatu paket gelombang untuk neutrino nih. Sekarang bukan elektron lagi, tapi neutrino. Nah, bedanya apa? Bedanya neutrino itu massless. Nah, itu a very good approximation ya. Jadi dia bisa kita anggap massless karena masanya itu sangat-sangat kecil. Gitu. Sehingga energinya bisa kita tulis Pc. Nah, tunjukkan bahwa wave paket atau paket gelombang untuk neutrino tadi itu tidak menyebar ya, atau does not spread. Ya, sebenarnya ini udah kita bahas tadi ya, tapi kalian bisa coba lagi ulang untuk latihan sendiri di rumah. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih.